Hai, kalian tahu nggak apa itu karang gigi? Coba ambil kaca dan amatin gigi kalian. Apakah kalian ngelihat sesuatu yang kayak gini? Itu namanya karang gigi, yang muncul gara-gara ada sisa makanan di sela-sela gigi. Tapi tunggu, kalau makannya lembek, terus kenapa karang gigi bisa keras? Sebenarnya datang dari mana karang gigi ini? Oke, jadi ternyata ada 3 pemeran kunci dalam pembuatan karang gigi. Para bakteri yang hidup di gigi, sisa-sisa makanan, dan air liur kita. Jadi intinya ketika makanan dilahap, kadang suka ada yang nyempil di sela-sela gigi. Apalagi makanan yang lembek. Melihat makanan gratis, para bakteri langsung datang, manggil teman-temannya dan ngadain pesta pora. Tapi nggak cuman makan, mereka juga bikin adonan lengket yang nempel gigi dan sisa-sisa makanan, yaitu plak. Awalnya plak itu masih lunak dan gampang dibersihin pakai siling. Nah, disinilah air liur berperan. Jadi air liur kita itu tuh mengandung mineral yang aslinya berfungsi buat nguatin gigi. Tapi masalahnya plak ini bisa menyerap mineral dari air liur, ngeras, dan ya kemudian lahirlah karang gigi. Tapi terus gimana kalau kita biarin aja terus karang gigi nongkrong di situ aja? Seremnya, di dalam karang gigi bakteri itu masih terus aktif ngeluarin racun yang bikin gigi kita bolong dan baunya sedap. Dan kalau dibiarin, dia bisa masuk ke gusi, bikin bengkak, infeksi, dan gigi jadi copot-copot. Kalau udah parah gini, bakteri bisa masuk ke aliran darah, bahkan sampai nyebabin sakit jantung. Ngeri banget. Tapi sebenarnya kenapa bakteri bisa bikin adonan lengket kayak tadi? Simpelnya ini tuh taktik para bakteri buat bertahan hidup. Karena ibaratnya ini tuh benteng pertahanan mereka yang nggak bisa dibikin sendirian. Nah, buat tahu kapan harus kumpul dan bangun benteng, mereka komunikasi lewat sistem quorum sensing. Dan ya, awalnya bakteri pertama yang nemuin tempat PW bakal ngeluarin sinyal kimia semacam undangan yang bisa ditangkap bakteri lain. Makin banyak yang datang, makin kuat juga sinyalnya. Kalau sinyalnya udah cukup tinggi, mereka bakal gabung jadi satu grup yang langsung mulai ngebuat adonan super lengket yang namanya biofilm. Kalau udah gini, mereka jadi ngelakuin semuanya bareng-bareng, bagi-bagi makanan, ngelawan terus sampai ngatur kapan berkembang biak. Tapi ternyata biofilm itu nggak cuma bikin masalah di gigi doang. Mereka itu juga bisa ngejajah di banyak tempat, termasuk kulit kita yang lagi luka. Jadi bakal susah banget sembuh. Soalnya lapisan pelindung ini bikin pasukan sel imun kita jadi susah nembus dan ngelawan bakterinya. Para bakteri juga jadi ribuan kali lebih kebal sama obat-obatan. Dan kalau obat sudah nggak mempan, amputasi jadi pilihan terakhir yang disaranin oleh dokter buat nyetop penyebaran para bakteri. Oke, sekarang kita tahu kalau karang gigi itu tuh ibarat markas besar para bakteri. Tapi kalau kalian nemu karang gigi, jangan panik. Dokter gigi bisa ngancurin mereka pakai semprotan air bertekanan tinggi kayak gini. Dan buat cegah biar karang gigi nggak tercipta, jangan suka malas gosok gigi meski udah ada di tempat tidur. Terus biar makin yakin nggak ada makanan yang nempel, kita juga bisa pakai benang gigi kayak gini. Dan seperti biasa, terima kasih.